Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak sekalian, dimanapun berada, khusus yang putra yang sekarang sedang offline. Kalau yang putri di hadapan Ustadz ini sudah hadir semua siswi, para peserta didik yang putri. Hanya ada satu yang di sini keterangannya adalah sakit ya, atas nama Dinda Kania Dewi. Kita doakan semoga kawannya yang sakit ini lekas diberikan kesembuhan oleh Allah. Amin. Baik, anak-anak sekalian, di sini saya perlu absen yang sudah hadir di ruang Zoom secara online. Ini ada Muhammad Farel, berikutnya ada M. Dwi Aris Julian. Baru dua siswa yang bergabung melalui Zoom. Semoga nanti yang lain bisa segera menyusul. Ya, kita akan coba share materi untuk pertemuan kita hari ini. Ya, materinya adalah tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Ini dia materi yang akan saya sajikan untuk kelas 8A, putra dan putri, tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Boleh diperhatikan ilustrasi yang ada di gambar ya. Itu ada seorang ustazah atau ibu guru, dan ada seorang murid. Ini muridnya SMA ini. SMA apa bukan? Bukan lah ya. Ini bukan, kita anggap ini adalah warna biru ya. Kita anggap ini adalah warna biru. Walaupun kalau melihat tuh kayaknya warna abu-abu. Abu-abu kan cenderung ke SMA. Tapi ini kayaknya warna biru. Nah, seorang anak mencium tangan ibunya. Nah, kalau yang pertama ini konteksnya seorang ibu kandung ya. Tapi dia pakai pakaian seragam. Nah, ini mungkin kita berhusnuzon, berprasangka baik, dia mau berangkat ke sekolah. Kedua, nanti kalian juga kalau mau berangkat sekolah atau mau bepergian, jangan lupa minta doa restu kepada orang tua. Cium tangan. Cium tangan. Takut virus, Ustaz. Masa sama orang tua sendiri kayak gitu? Nggak boleh. Kalau dengan orang lain mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau dengan orang tua, Ustaz sarankan sih, kalau memang tidak memberatkan, malah Ustaz berikan kewajiban cium tangan orang tua. Ibu, Umi, izin mau berangkat sekolah. Kalau yang di boarding ya izinnya sama musrif atau musrifahnya. Kalau yang di rumah, pamitan dengan yang ada di rumah. Misalnya ibunya udah berangkat dari jam 6 pagi, dia berangkatnya jam 7. Pamitan dengan siapa? Dengan meong. Dengan yang ada di rumah. Kalau yang ada di rumah cuma ada kucing, pamitan dengan siapa? Dengan kucing boleh nggak? Boleh. Pamitan aja dengan penduduk yang ada di rumah. Dan seandainya tidak ada seorang pun makhluk kucing nggak ada juga misalnya, boleh nggak Ustaz pamitan? Ya boleh. Di rumah itu akan ada malaikat. Di rumah itu tetap ada malaikat. Kalau rumahnya dihuni sama orang beriman, malaikatnya itu yang menghuni adalah malaikat-malaikat baik. Tapi kalau penghuninya suka dugeman, suka melakukan hal-hal yang mengundang dosa, bukan malaikat tapi setan yang berkumpul. Alhamdulillah. Kita perhatikan gambar kedua ini. Gambar kedua ini adalah ilustrasi yang sedang belajar di kelas. Tidak sama seperti SMPIT ya. Kalau SMPIT kan satu orang satu kursi, satu meja. Kalau di buku ini 2 orang siswa, 1 meja. Kayaknya kursinya juga kursi bakso ya. Ini di kelas apa di kantin? Kayaknya lebih tepatnya di kantin nih. Ini ngeliat kursinya kursi rame-rame. Iyalah, apapun itu, ini pasti yang buat ini belum pandemi. Kalau sekarang pasti udah nggak boleh. Mereka nggak pandemi.
Nah, kita lihat lagi berikutnya di gambar 9.3, murid sedang dinasihati oleh guru. Ini ada siswa yang putra. Ini berarti anak IT ya. Udah panjang celananya. Kalau anak-anak yang umum kan ada yang celananya pendek. Karena yang ditampilkan di gambar ini laki-laki. Sedang dinasihati oleh guru. Kita beralih ke bagian ini, coba perhatikan. Anda dari luar semoga tetap memperhatikan. Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Jadi harapannya nanti yang putra maupun putri, siswa maupun siswi, kalian memahami perilaku hormat kepada orang tua, tahu bagaimana cara hormat kepada orang tua, mematuhi perilaku patuh pada orang tua, memahami cara patuh kepada kedua orang tua dan guru. Ada iklan, sikap mulia, memahami, patuh dan berbakti kepada kedua orang tua, memahami dan patuh kepada guru. Baik, jadi nanti pada siswa dan siswi, kalian Ustadz minta untuk bisa menerapkan bagaimana caranya supaya bisa berbakti kepada kedua orang tua dan guru. Nanti bisa dipelajari ya di buku ini. Nah, ada di gambar titik 4 ini, seorang peserta didik sedang mengerjakan tugas di ruang belajar dengan sungguh-sungguh. Narasi, mematuhi perintah orang tua dan guru adalah kunci meraih kesuksesan. Ya, nanti silakan dibaca, jangan malas baca untuk yang putra, juga siswa yang putri. Ananda Haris Julian bisa buka buku nak, atau lihat di screen Ustadz aja nak? Ya Ustadz, buka bukunya. Kalau enggak lihat yang ada di screen aja. Ya Ustadz. Boleh tolong bacakan yang Ustadz bold ini? Wahai anak soleh, siapakah orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita? Bisa? Iya. Ya, tolong dibacakan ya. Bisa. Wahai anak soleh, siapakah orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita? Tentu saja orang tua dan guru. Orang tua telah memberikan perhatian dan kasih sayang kepada kita sejak di dalam kandungan. Seorang ibu dengan penuh ikhlas merawat calon bayi di dalam kandungan selama kurang lebih 9 bulan 10 hari. Selama masa kehamilan, seorang ibu mengalami kondisi payah yang bertambah-tambah. Meski demikian, tidak ada keluh kesah terucap dari seorang ibu. Mengapa? Karena semua dijalani dengan ikhlas dan penuh kasih sayang, sehingga rasa sakit, payah, letih menjadi terasa ringan, bahkan yang muncul hanya rasa bahagia. Ya, cukup. Nah, tadi semoga bisa menjadi gambaran. Karena setiap kejadian yang ada di dunia ini pasti berulang. Posisi sekarang kalian ada di kelas SMP ya, kelas middle, kelas 8. Kalian masih dirawat sama orang tua. Dari bayi. Mulai dari bayi sampai dengan sekarang masih disupport sama orang tua. Orang tua masih sayang. Kalau orang tua sayang, tandanya sayang adalah kalian masih hidup sampai dengan sekarang. Kalau seandainya orang tua udah nggak sayang, udah kalian mau mati itu biarin. Tapi karena orang tua masih sayang sama kalian, kalian dirawat. Bahkan di sekolahan di tempat yang terbaik. Di SMP IT Insan Robani. Mungkin kalian kalau disekolahkan di negeri, harapannya ya mungkin beda ya. Setiap orang tua itu pasti menyekolahkan kalian di tempat tertentu itu ada tujuan. Yang Ustadz ingin ingatkan adalah
kalian dulu pernah bayi. Nanti suatu saat kalian juga punya bayi. Punya bayi, punya anak. Dulu kecil dirawat, nanti suatu saat kalian gentian merawat. Dan itu sudah fitrahnya manusia. Jadi Anda dilahirkan, suatu saat Anda melahirkan. Yang laki-laki juga demikian. Ditakdirkan jadi laki-laki menjadi seorang pemimpin yang harus bertanggung jawab membawa rumah tangganya selamat. Alhamdulillah bertambah satu siswa, ada M. Arkan Jaya. Selamat bergabung. Arkan Jaya bisa menjawab, bisa mendengar suara Ustaz, Arkan? Ya, yang bersangkutan tidak ready ya, atau belum siap. Oke, dari yang barusan tadi dicoba-cobakan sama Ananda M. Dwi Haris Julian, sebenarnya mengingatkan kepada kita tentang proses seorang ibu. Seorang ibu sebenarnya yang tepatnya adalah semua yang ada di depan Ustadz ya. Calon ibu. Calon ibu, dan kalian harus siap. Suatu saat nanti bermimpi mempunyai seorang anak dan kalian besarkan sebagaimana ibu kalian menyayangi kalian. Jadi kalau ada anak yang menelantarkan orang tua, mungkin nanti akan dicontohkan juga dengan seadanya saat ini ya. Kalian saksikan di rumah ada orang tua kalian yang sudah tua renta, kakek nenek, orang tua kalian tidak mau ngurusin, dititipkan di panti asuhan. Kalian lihat, kalian belajar tuh. Suatu saat kalau orang tua kalian udah tua, mungkin akan dilakukan sama seperti itu. Kenapa? Karena dia melihat, mempelajari. Tapi bagi orang yang paham tentunya tidak sampai seperti itu. Itu tega namanya. Karena ibu itu kan melahirkannya, darahnya mau 1 ember kayaknya ada. Banyak banget. Bahkan kan tidak sedikit mereka yang meninggal. Habis melahirkan meninggal. Habis melahirkan ada yang meninggal. Kenapa? Ya nggak kuat. Karena rasa sakit yang dideritanya. Bahkan sebelum melahirkan ya, seseorang ibu itu pertama kali mengandung, hamil pertama, hamil kedua itu udah mual-mual, udah nggak nyaman dia. Udah makan nggak enak. Apalagi semakin tambah, semakin besar, maka akan semakin tidak nyaman. Suaranya? Yang sudah selesai ditutup aja. Nah. Yang sudah selesai tugasnya silakan ditutup, biar yang di rumah juga bisa tetap fokus. Ya, kita lanjutkan. Nanti bisa diperhatikan ya di buku, ada gambar dialog di sini. Silakan nanti dipelajari atau dibaca minimal. Ini dialog antara seorang siswa dengan guru ya. Seorang siswa peserta didik sedang berbicara. Sama saja ya, antara gambar 3.5 dan 3.6. Pertanyaan bagus Najib, ya betul. Harus tetap kita hormati. Kamu ingin tahu caranya? Ya saja telah menjelaskan. Caranya kita jaga nama baiknya, silaturahmi dengan kerabat dan sahabatnya semasa hidup serta mendoakan keduanya. Nah ini mungkin bagi ada di antara kalian kalau seandainya orang tua sudah meninggal, tetap berbakti ya. Jangan dikira orang tua sudah meninggal, terus ya sudah selesai, nggak berbakti itu salah. Tetap berbakti. Dengan cara apa? Taat saja sama Allah.
maka orang tua yang ada di alam kubur itu akan merasa senang karena anaknya taat. Justru sebaliknya, orang tua itu akan merasa bersalah atau bahkan disiksa oleh malaikat ketika anaknya yang ditinggal itu mereka perang memperebutkan harta warisan. Karena kebetulan orang tua yang meninggal itu mewariskan harta miliaran. Ini celaka. Baik, ini sebenarnya penerapan dalam kehidupan sehari-hari, hormat dan patuh kepada orang tua. Kenapa disuruh patuh kepada orang tua itu bukan perintah dari presiden, ya, tapi perintah dari Allah. Yang presidennya presiden. Dasarnya di Quran surat An-Nisa ayat 36. Dan sembahlah Allah. Coba Ananda MR kan sudah bisa menjawab suara Ustaz. MR kan? Atau Muhammad Farel? Muhammad Farel? Muhammad Farel bisa bersuara, nak? Silakan bersuara, nak, Muhammad Farel. Atau MR kan Jaya? Karena M. Dwi Haris Julian tadi sudah membaca sebuah kalimat atau paragraf tadi. M. Farel? Baik. Duanya belum nyaut ya. Tadi sempat menyalakan mic tapi mati lagi. Dari hidupin yang Muhammad Farel. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu bersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Kalau ayat ini memang ditujukan kepada orang-orang yang ya kita ya. Kalau seandainya kalian sudah memiliki harta, tidak diperkenankan sombong ya, atau membanggakan diri. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ya, ini ada hadis lagi. Hadis riwayat Muslim ya, kitab hadis Sahih Muslim. Dia celaka, lalu dia bertanya, siapakah orang yang celaka ya Rasul? Jawab Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya dalam usia lanjut, atau salah satu dari keduanya, tetapi ia tidak berusaha masuk surga. Maksudnya masuk surga itu adalah ia berusaha berbakti kepadanya dengan sebaik-baiknya. Jadi celaka bagi seorang anak yang ketika mendapati orang tuanya sudah tua renta, artinya sudah tidak mampu lagi mencari nafkah, tapi tidak mau mengurusinya, bahkan diletakkan di tempat panti asuhan misalnya. Nah, ini disampaikan dari sini adalah mereka yang celaka. Kenapa? Karena dia lupa bahwa dulu pernah dirawat waktu masih bayi. Biasanya orang-orang yang seperti ini, kalau Ustadz menyaksikan dalam kehidupan langsung itu, dia akan dibalas oleh Allah langsung di dunia, nggak usah nunggu di akhirat. Balasan anak durhaka itu akan instan di dunia. Tidak perlu menunggu nanti di akhirat. Bisa saja nanti dia meninggalnya dengan dibunuh oleh saudaranya mungkin, karena mungkin rebutan harta dan sebagainya, atau mungkin dengan sebab-sebab yang lain. Ini ada cara-caranya bagaimana kalian cara taat kepada kedua orang tua, mendengarkan semua perkataannya dengan patuh, rasa hormat, dan rendah hati. Di sini yang perlu kami sampaikan, saya sampaikan, tidak ada orang tua yang menjerumuskan anaknya. Pasti orang tua itu pengen anaknya itu sukses. Kalau Ustadz itu menyampaikan statement itu, kalau seandainya orang tuanya itu gelarnya SD, hanya lulusnya SD misalnya,
paling tidak dia menghendaki anaknya itu SMP. Kalau orang tuanya lulus SMP, anaknya nanti SMA. Karena berharap itu lebih baik. Bahkan ada yang ngejomplang seorang tua yang profesinya tukang beca, anaknya doktor, bahkan spesialis. Ada ya seperti itu. Kalau seperti itu kayak mana? Nah, itu berarti doanya luar biasa. Berarti dia dekat dengan Allah. Walaupun profesi di dunianya mungkin ada orang memandangnya dia ya hanya tukang beca misalnya. Tapi anaknya berhasil. Nah, alangkah beruntungnya orang tua demikian. Dan celakalah orang tua yang dia punya harta banyak, mobilnya banyak, anaknya nggak mau yang menurunkan ilmu, disuruh kuliah, ayo kuliah ke Amerika sana, ke Hong Kong, ke Jepang, nggak mau Pak, saya ingin di Indonesia aja, padahal orang tuanya punya. Nah ini yang sebaliknya. Makanya agama itu nomor 1. Membantu pekerjaan rumah atau pekerjaan lain yang dapat meringankan beban orang tua. Nah ini, kalau kalian masih sekolah, masih belajar SMP, SMA, sampai SMA atau mungkin waktu kuliah sekalipun, kalau seandainya masih tinggal sama orang tua, ada pekerjaan rumah, bantulah mereka. Ringankan pekerjaan mereka. Misalkan pekerjaan orang tua di kantor terus, ya kalau tidak ada ya tidak perlu. Maksudnya adalah pekerjaan yang ada di rumah. Mungkin menyapu atau ngepel dan sebagainya. Udah ada pembantu, sesekali lah boleh dibantu. Karena kalau seandainya di rumah ada yang punya pembantu, sekali aja kalian bantu itu pasti dia merasa senang gitu. Merasa senang dan merasa tersanjung. Jangan beranggapan mentang-mentang ada pembantu, bentar-bentar dikotorin. Wah, itu sikap yang tidak baik yang nggak boleh ditampilkan. Mentang-mentang ada pembantu sehari pakai baju 10 kali ganti. Karena ada yang nyuci, ada yang gosok. Kawannya diajakin ke rumah. Setiap hari kawannya ke rumah terus makan-makan, kotor-kotoran, nyuruh pembantunya yang bersihin. Nah, yang seperti ini harus dikoreksi. Kalau bisa memang ada pertemuan itu bareng-bareng, bersihinnya bareng-bareng, ngerapiinnya bareng-bareng. Meminta doa restu. Yang masih punya orang tua lengkap, jangan lupa minta doa restu. Mau bersekolah minta doa restu. Mau ikut lomba minta doa restu. Karena doa orang tua itu insya Allah makbul. Baik, yang untuk guru nanti bisa dibaca ya. Berikutnya kan ini kan temanya berbakti pada orang tua dan guru. Kalau orang tua adalah yang melahirkan, yang merawat kalian mulai dari bayi sampai dengan saat ini. Kalau guru itu yang mengantarkan kalian, memberikan ilmu. Makanya urutan orang tua itu nomor 1. Setelah guru setelah orang tua baru guru. Kalau kalian dulu pernah menjadi siswa SMP itu pasti dulu pernah sudah mengalami perjalanan di SD minimal, atau mungkin ada yang TK bahkan. Nah, guru-guru yang sudah pernah memberikan ilmu itu tetap dihormati, minimal tegur sapa atau menyampaikan assalamualaikum atau paling tidak disapa. Jangan dilupakan. Jangan pula kalian nanti sukses jadi istri pejabat atau jadi laki-laki jadi bupati atau jadi lurah atau jadi camat, ya lupa sama guru. Itu kan guru saya dulu waktu SD atau guru saya waktu SMP, saya pura-pura minggir lah, saya pura-pura nggak tahu. Nah, ini yang nggak boleh. Baik, Allah alam. Kalau secara waktu kita tinggal beberapa menit lagi mendekati pukul 11 ya. Yang di rumah saya cukupkan. Terima kasih atas kebersamaannya Nanda Muhammad Farel, Dwi Julian sama Arkan Jaya. Sementara yang di kelas ini mereka antara menyimak dan tidak menyimak sebenarnya, karena mereka sedang mengerjakan latihan. Baik, terima kasih sekali lagi pada semuanya. Saya cukupkan sampai di sini pembelajarannya. Kita tutup dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.